di Matius pasal 28, dan juga di setiap Injil Tuhan Yesus, memberikan kepada gereja dan kita orang-orang Kristen ya sebuah misi, sebuah tugas tanpa akhir yang harus dikerjakan, yaitu memberitakan Injil supaya semua orang bisa mengenal tentang Tuhan Yesus dan bisa diselamatkan. Nah, itu ditulis dalam Matius pasal 28 ini. Nah, di awal tahun, saya pikir adalah baik kita diperbaharui ya semangat kita dalam pekerjaan penginjilan ini. Ya, terutama setelah 2 tahun di masa pandemi, karena alasan kesehatan, ya gereja kebanyakan orang Kristen berdiam diri. Ya, dan Injil tidak diberitakan sebagaimana seharusnya. Jadi di bulan Januari ini kita khususkan ya untuk melihat kembali ya sejarah gereja, sejarah misi, terutama di China, di Tiongkok. Dengan harapan kita bisa menjadi lebih bersemangat ya untuk memberitakan firman ini. China sebuah negeri yang begitu besar, begitu luas, begitu banyak penduduknya. Tapi Injil Tuhan Yesus yang murni itu tidak sampai ke China sampai abad ke-19. Ada 2 periode di mana Kristen memasuki daerah China, tapi itu bukan Kristen yang murni. Abad ke-8, gereja Nestorian. Nestorian itu termasuk gereja sesat. Nestorian masuk ke China dan mereka berhasil untuk beberapa saat memberitakan, mengajarkan ajaran Alkitab, tapi sebagian doktrinnya itu keliru. Tapi akhirnya mereka terusir dan gereja sepenuhnya punah dari China, tak ada bekas, hilang. Itu di abad ke-8, abad ke-9. Sampailah nanti kita sesudah masa reformasi, dari gereja Katolik muncul gerakan disebut kontra reformasi, counter reformation. Kontra reformasi itu bertujuan ya untuk menghadang gerakan reformasi yang sudah begitu meluas terutama di Eropa. Dalam gerakan kontra reformasi ini pun muncul semangat yang besar untuk memperluas wilayah yang dikuasai oleh Katolik. Maka misi Katolik waktu itu bergerak sangat kencang, dipimpin oleh The Jesuits, di Indonesia disebut Serikat Yesus. Ordo inilah yang memimpin gerakan misi keluar. Dan seorang tokoh mereka terkenal, Matteo Ricci, itu sampai ke China. Dan mereka bergerak lebih di kalangan atas, kalangan bangsawan, istana. Ada yang mendengarkan, ada hasil, tapi tidak luas. Tapi itu adalah Katolik. Misi Protestan itu baru masuk ke China abad 19. Jadi hampir 200 tahun kemudian, ya setelah
Jesuit Serikat Yesus masuk ke China. 1 bulan ini ada 5 minggu. Dan saya mau kita, jemaat sekalian, melihat kehidupan 5 tokoh misi. Yang pertama hari ini, Robert Morrison. Dan minggu depannya kita akan melihat satu lagi tokoh evangelis bernama William Thomas Burns. Dan minggu yang ketiga, satu yang paling terkenal, karena pekerjaannya itu masih berlangsung sampai masa kita sekarang. Tapi sudah diperluas tidak hanya di China, tapi ke banyak negara-negara lainnya, yaitu Hudson Taylor. Nah, ini 3 orang barat, semua dari Inggris. Setelah itu, minggu keempat, kita akan melihat tokoh dari kalangan China sendiri. Ya. Minggu keempat, kita akan melihat kehidupan seorang pendeta namanya Wang Mingtao. Saya rasa jemaat sekalian tak pernah mendengar kisah ini, Wang Mingtao. Nah, tokoh ini jadi sangat terkenal karena dia bisa membangun jemaat yang besar, kemudian dipenjarakan selama 20 tahun. Jadi masa komunisme. Jadi bos dikatakan Wang Mingtao ini pendeta modern lah pada abad kita ini. Dan satu lagi terakhir Dr. Jong Sung. Dr. Jong Sung nama ini kita sering dengar. Tapi biar diceritakan kembali ya misi pelayanan dia dengan lebih detail sehingga jemaat bisa mengikuti dengan lebih baik. Jadi 5 tokoh ini semua berfokus ke China dan kita akan melihat apa yang mereka kerjakan ya untuk rakyat China yang begitu banyak. Nah, untuk sore ini adalah Robert Morrison, bisa dihidupkan. Abad ke-18 ya, lahirnya 1782. Meninggalnya muda sekali, hanya 52 tahun, tahun 1834. Karena sakit penyakit, seluruh hidupnya itu dipersembahkan untuk pekerja misi di China. Ini sangat luar biasa. Semangat misi orang Barat. Kasih mereka kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka mau menggunakan seluruh hidup mereka pergi ke sebuah negeri yang tak dikenal, dengan budaya yang begitu asing, dengan cara hidup yang begitu tak dipahami, dan juga dengan kondisi kesehatan yang sangat berat. Ya. Tapi mereka pergi. Dan Robert Morrison adalah misionaris Protestan yang pertama masuk ke China. Pertama. Dan sejarahnya banyak buku biografi ditulis tentang orang ini. Ada yang 200-an halaman, ada 600-an halaman. Mau panjang, mau pendek, banyak ceritanya. Di sore ini saya hanya akan melihat atau menceritakan ya beberapa sisi di dalam kehidupannya, menjelaskan terutama apa yang dia kerjakan. Masa kanak-kanak dia anak kampungnya, anak pedesaan, tidak sekolah banyak, ya, bukan dari kalangan bangsawan atau kalangan berada, ya, yang bisa mendapatkan pendidikan yang baik, tidak, anak kampung. Waktu kecil dia membantu pamannya,
Lihat gambar ini. Tahu tidak apa gambar itu? Ini. Nah, itu namanya pohon sepatu. Ini. Jadi untuk membuat sebuah sepatu, mereka bikin pohon sepatunya. Nah, berdasarkan itulah mereka akan buat. Ya, kita mungkin tidak ngerti cara buat sepatu. Itu caranya. Jadi pamannya ini ada seorang pengrajin untuk bikin pohon sepatu ini. Dan Robert Morrison yang masih kecil, ya dia pergi magang kepada pamannya, belajar ya bagaimana untuk membuat pohon sepatu ini. Mungkin diharapkan jadi mata pencaharian dia ketika dia besar nantinya. Tapi Inggris di tahun-tahun itu ada negara yang sangat Kristen, ya di pedesaan, gereja di mana-mana, pengajar firman Tuhan. Jadi Robert Morrison ini waktu kecil, dia sudah dididik dengan baik dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita baca biografinya, diceritakan bahwa pada usia 12 tahun, dia sudah menghafal Mazmur 119. Ya ada 176 ayat ini. Dia hafal itu. Kita baca, saya merasa panjang sekali ya, Mazmur 119. Tapi dia sudah diajarin Mazmur itu dan dia sudah hafal. Nah ini menceritakan bagaimana pembentukan kerohanian ya daripada orang ini, Robert Morrison. Kapan dia bertobat? Ya. Usia 15 tahun, dia sudah mulai mengerti tentang kehidupan. Dan satu hal yang sangat dia takutkan adalah kematian. Bukan hanya orang dewasa yang takut terhadap kematian. Anak-anak kecil juga takut kepada kematian. Mungkin nanti kalau kita sampai ke Dr. Jongsung, kita juga akan mendengar. Masa kecil pun dia sudah merasa sangat terganggu dengan fakta adik kecilnya itu yang mati. Kenapa orang mati? Kenapa orang meninggal? Robert Morrison, pertanyaan ini sangat mengganggu dia. Kenapa orang mati? Ketakutan kepada maut. Dan inilah yang mendorong dia untuk berserah diri, untuk bersandar sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita mati, tapi kita akan selamat. Di dalam Tuhan Yesuslah dia bisa menemukan ya kelegaan, bisa dilepaskan daripada ketakutan akan maut ini. Seperti ayat di Ibrani yang mengatakan bahwa ia, yaitu Tuhan Yesus, membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Rasa takut kita kepada maut itu seperti kita diperhamba, menjadi budak daripada ketakutan ini. Sedemikian takutnya kita kepada kematian. Orang bertobat dalam kondisi situasi yang berbeda-beda. Ya, tapi untuk Robert Morrison sendiri, pertobatannya itu dilatar belakangi oleh ketakutannya akan maut. Maka dia menemukan di dalam Tuhan Yesus, ya, ada kehidupan. Setelah kematian, ada hidup yang kekal. Setelah pertobatannya, kita membaca dalam riwayat hidupnya, dia banyak memberikan waktunya untuk berdoa, ya untuk membaca, mempelajari firman Tuhan. Walaupun sehari-hari dia bekerja ya dengan pamannya dalam membuat pohon sepatu. Tapi waktu-waktu yang kosong di celah-celah kesibukannya, dia banyak menghabiskan waktu dan perhatian untuk hal-hal rohani.
Jadi tidak sekedar dia sekarang dia seorang Kristen yang lahir baru, yang memperhatikan ibadah dan kehidupan rohaninya. Kita melihat bahwa perhatian tentang pekerjaan Tuhan, tentang misi, itu sudah mulai berkembang di dalam dirinya. Dan pada saat itulah, ada seorang pendeta namanya William Moseley, orang Inggris juga. Tapi orang ini mempunyai perhatian yang besar sekali, ketertarikan besar sekali dengan Oriental atau dengan orang-orang di Asia dan terutama dengan China. Dia menulis bahwa gereja di Inggris harus menestablish, membentuk sebuah society atau sebuah lembaga untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa di Oriental, terutama di Asia. Nah, Robert Morrison, dia bersentuhan dengan orang ini. Dan dia mendengar bahwa jauh dari Eropa, di seberang laut, di Asia, di China, di India, itu adalah daerah-daerah dengan penduduk yang begitu banyak. Dan Alkitab harus diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Tapi karena Mosley ini perhatiannya besar sekali ke China, maka Robert Morrison juga perhatiannya ikut ke China. Dan ini adalah sebuah naskah dari pendeta Mosley tadi yang sampai sekarang masih tersimpan di museum di Inggris. Naskah seperti ini, tulisan dalam bahasa Tionghoa, Chinese, terjemahan, inilah yang membangkitkan dalam diri Robert Morrison sebuah keyakinan teguh bahwa Alkitab harus diterjemahkan ke dalam bahasa Chinese, bahasa Mandarin. Supaya orang Chinese, orang Tionghoa, mereka mempunyai sebuah kitab suci sendiri untuk mereka baca. Dia berangkat ke China itu tahun 1807, ya, di usia 25 tahun. Mudah sekali, usia 25 tahun. Dan masa-masa itu adalah sangat sulit sekali bersentuhan dengan urusan bahasa Chinese ini. Di China waktu itu, mereka tidak mengizinkan orang dari luar mempelajari bahasa Chinese. Jadi bahasa itu hanya untuk Chinese sendiri. Orang asing tak bisa belajar. Dan orang asing yang masuk ke China, mereka hanya boleh menetap di 5 kota pelabuhan. Ini masih sebelum Perang Candu. Ya, masih sebelum Perang Candu. Perang Candu nantinya muncul setelah kematian Robert Morrison. Setelah Perang Candu itu akan lebih keras lagi terhadap orang luar asing. Jadi masa ini orang Eropa mereka diizinkan ya kecil-kecilan untuk berdagang di China. Dan mereka itu hanya bisa tinggal di pelabuhan itu. Dan membangun pabrik mereka hanya di sekitar pelabuhan. Dan tak bisa melangkah lebih jauh. Dan tak boleh juga mereka mempelajari bahasa Chinese. Tulisan Tionghoa itu tak boleh. Tapi Robert Morrison dia mempunyai semangat ini. Sekalipun begitu sulit kondisinya, dia harus ke sana. Tentu dia akan sangat sulit untuk berbicara dengan orang Chinese itu. Karena kontaknya itu akan sedemikian terbatas. Dan dia tahu cara yang
harus dikerjakan. Yang pertama-tama, yang utama adalah terjemahkan dulu Alkitab. Dan hidupnya ini akan dia berikan ya untuk pekerjaan penerjemahan kitab suci ini. Seorang misionaris tidak mendadak saja berangkat ke tempat misinya. Apalagi ini sifatnya lintas budaya. Jadi dia harus dipersiapkan. Dan kita melihat dia menempuh sejumlah pendidikan. Nah, ini adalah bangunan megah sekali. Abad ke-19 ya, awal abad ke-19 di tahun 1800 lebih. Inilah kantor pusat dari lembaga misi di Inggris yang disebut London Missionary Society. Ya, lembaga misionaris London. Dan disinilah pusatnya mereka akan melatih dan mengirim ya misionaris-misionaris ke berbagai wilayah di Asia maupun di Afrika. Robert Morrison menempuh pendidikan pertama-tama di tahun 1802 di sebuah akademi disebut Hoxton Academy. Berarti usianya waktu itu 19 tahun. Ya. 19 tahun, anak muda baru selesai, hampir selesai masa remajanya, 19 tahun. Dia sudah berketetapan hati akan menjadi misionaris ke China. Dan dia masuk ke Akademi Hoxton ini untuk mempersiapkan diri belajar. 2 tahun kemudian, dia masuk ke satu akademi misionaris, satu sekolah khusus untuk mempersiapkan misionaris di daerah sebuah tempat bernama Gosport. Setahun dia di situ belajar persiapan. Lalu London Missionary Society memberikan dia petunjuk bahwa ke China dia harus masuk sebagai seorang dokter. Ya. Maka dia tahun 1805 dia belajar medical di Santo Bartolomeo Hospital. Rumah sakit itu besar sekali. Sampai sekarang itu masih ada. Sekarang itu jadi pusat pendidikan ya spesialis. Itu dokter-dokter di dunia ini. Dan dia belajar di situ 2 tahun. Nah, ini adalah pendidikan yang dia jalani sampai usia 25 tahun ya. Jadi pendidikannya itu habis waktu hampir 6 tahun. Jadi tidak mudah menjadi misionaris. Mereka tak mau mengirim orang hanya karena kamu mau. Tapi harus dipersiapkan dengan baik ya. Agar benar-benar sampai di sana bisa berguna. 6 tahun dipersiapkan sebagai dokter dan dia masuk ke China. 1807. Pelabuhan tempat dia melayani, tempat dia berlabuh adalah Kanton, Guangzhou. Ya. Ini gambarnya. Kota pelabuhan. Jadi inilah pelabuhan Kanton, Guangzhou. Dan di daerah pelabuhan inilah orang Eropa itu diizinkan untuk membangun pabrik-pabrik mereka. Bukan pabrik produksi ya, sebenarnya lebih tepat dari gudang mereka. Ya ketika barang mereka masuk, ya mereka kesimpan di daerah-daerah sini. Dan orang-orang Eropa tak boleh keluar dari wilayah ini. Jadi masuk ke China tidak berarti mereka bebas selalu bebas untuk mendatangi semua wilayah. Itu sama tidak. Mereka hanya boleh tinggal di pelabuhan. Ya, jadi umpamanya dulu kalau kita masuk Batam mungkin kamu hanya boleh tinggal di Sekupang. Itu artinya tak boleh turun ke Nagoya. Hanya boleh di Sekupang. Itu aja tempat kamu.
Kalau kamu lewat, nah itu berarti bisa anggap melanggar ketentuan, ya, dan bisa ditangkap dan dihukum. Dan di tempat seperti inilah, hanya di kawasan yang begitu tertutup itulah, di usia 25 tahun, Robert Morrison sampai ke sana, dan dia akan menghabiskan waktu 27 tahun di tempat ini sampai dia mati. Memang dia sempat pulang kembali ke Eropa ya untuk sekitar 2 tahun. Kemudian dia kembali lagi ke China, ke daerah ini. Hidup seorang manusia dihabiskan di tempat ini. Ya. Manusia itu kan mempunyai banyak cita-citanya, banyak kemauannya, banyak hal yang mau dilakukan dalam satu hidup kita ini. Tapi bagi Robert Morrison, dia bersedia dari usia 25 tahun, hidupnya dihabiskan di pelabuhan untuk menerjemahkan Alkitab supaya orang Tionghoa mempunyai sebuah kitab suci yang bisa mereka baca dalam bahasa mereka sendiri. Dan dia akan mati di usia 52 tahun. Sangat sulit. Dia sebelum sampai ke China, dia sudah belajar Mandarin, ya. Dia sudah belajar karena di museum di London sana ada kitab Lukas dan Kisah Para Rasul itu sudah sempat diterjemahkan oleh misionaris Katolik, dan dia udah lihat itu penerjemahan ini 2 kitab tersebut. Jadi dia sudah punya bayangan apa yang dikerjakan, dan dia pun sudah sedikit banyak belajar tulisan dan Mandarin itu, tapi tentu masih belum memadai, ya, mau terjemahkan Alkitab ini masih belum memadai. Sampai di Canton dia harus mencari guru, ya, dan hampir tak ada orang berani mengajar, karena kalau ketangkap ketahuan itu akan dihukum, ya, tidak boleh meneruskan ilmu ini, bahasa Chinese ini kepada orang Eropa, itu tidak boleh. Tapi dia dengan susah payah, ya, membujuk, ya, orang-orang Chinese yang datang ke pelabuhan, ya, untuk mengajar dia. Dan dia siang dan malam dia akan duduk di situ dan belajar bahasa Chinese ini. Karena dia hanya punya satu hal dilakukan di Tiongkok. Tak ada hal lain. Dia hanya punya satu hal, yaitu belajar bahasa itu dan terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa itu. Itu saja yang mau dilakukan. Dan kondisi yang begitu sulit itu, ternyata bagi dia itu tidak melemahkan semangat, tapi mendesak dia bahwa dia benar-benar harus gunakan waktu, gunakan setiap kesempatan yang ada untuk belajar. Karena untuk itulah dia datang ke China. Dia harus belajar, harus mengerti Chinese itu, dan harus bisa menulis. Dan kita semua tahu tulisan Chinese itu sudah seperti kita dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia. Setiap kata itu harus dihafal. Dan waktu itu tulisannya bukan versi singkat seperti kita belajar sekarang. Itu versi yang full itu. Stroke-nya bisa 230 satu huruf itu. Nah, setidaknya dia harus belajar 5.000 istilah 5.000 karakter setidaknya. Saya tidak tahu. Karena masa kita sekarang orang bilang, ya, kalau 3.000 kita udah bisa baca surat kabar. Tapi kalau mau bisa gunakan yang baik harus 5.000 karakter. Tapi untuk menerjemah Alkitab itu barangkali butuh yang lebih dalam lagi, lebih daripada 5.000. Jadi dia harus belajar hafal
semua karakter itu dan harus juga mengerti grammarnya, tata bahasanya, bagaimana penggunaannya. Dan juga harus bisa membedakan ya bagaimana bahasa halusnya, bagaimana bahasa kasarnya. Sehingga ketika terjemah ke Alkitab itu, supaya orang baca itu bahasanya terhormat gitu loh. Bukan bahasa seolah-olah dipakai oleh orang di pasar, di kelas rendah. Jadi banyak hal harus dia ngerti dan dia pelajari. Dan dia selalu hanya ada dalam kamarnya dan belajar. Seumur hidup dia di China, yang bertobat hanya 10 orang. Tetapi memang misi dia di sana adalah menerjemahkan Alkitab. Karena memang sangat sulit kontak dengan orang Chinese. Itu dilarang. Tapi berhasil juga dia yang membawa 10 orang untuk bertobat. Orang Kristen pertama namanya Chai Ako. Ini, buka ini ya. Ini. Tak ada gambarnya di internet. Semua catatan hanya memberikan nama dia. Chai Ako. Iyalah, biasalah orang Kristen yang pakai A. Atek. Ate. Akau. A, selalu pakai A. Ini orang pertama yang bertobat. Dan dia punya seorang lagi, Liang Fa. Nah, ini kita mendapatkan gambarnya. Karena orang ini nantinya akan menjadi penginjil Chinese yang pertama di China. Ya. 10 orang yang bertobat dalam pelayanan dia, salah satunya akan menjadi penginjil dari kalangan Tionghoa sendiri. Protestan yang pertama. Kadang-kadang mereka baca Liang Afa. Ini Liang nih, nama surname-nya, keluarganya. Jadi kalau dilihat dari jumlah orang bertobat, memang tidak banyak, hanya 10 orang. Tapi misi dia adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Mandarin. Nampak tidak gambar ini? Atau terlalu gelap? Terlalu gelap ya? Terlalu gelap ya? Dia disebut the father of the Anglo-Chinese literature. Robert Morrison mendapatkan sebuah julukan sebagai bapak literatur Inggris Chinese. Karena dialah orang pertama yang betul-betul menguasai bahasa Chinese. Orang Eropa yang pertama. Negara itu negara tertutup. Chinese adalah negara tertutup. China itu tak mau bersentuhan dengan dunia luar. Di awal tahun 1800 lebih. Hanya 5 kota pelabuhan diizinkan orang Eropa boleh datang. Hanya untuk berdagang di situ, di pelabuhan. Jadi Robert Morrison ini orang yang pertama yang tinggal di China dan betul-betul mempelajari bahasa China. Selain dia menerjemahkan Alkitab seluruhnya ke dalam bahasa Chinese, dia menyusun sebuah kamus Chinese dan Inggris. Dan dia juga menyusun sebuah buku grammar atau sebuah buku tata bahasa Mandarin. Dan untuk itu, di kemudian hari, dia akan dianugerahi sebuah gelar doktor dari universitas di Inggris. Karena dia begitu memahami bahasa Chinese. Dia seorang Inggris. Nah, ini Alkitabnya.
Ya. Hasil kerja 12 tahun, siang dan malam, mempelajari bahasa, menerjemahkan Alkitab. 12 tahun dia habiskan. Terbit tahun 1819. 12 tahun setelah dia tiba di China, akhirnya Alkitab itu berhasil diterjemahkan dan diterbitkan. 12 tahun waktu yang panjang, ya. Tapi saya rasa itu prestasi yang besar sekali. Karena dia harus memulai dengan belajar bahasa itu. Kemudian baru dia menerjemahkannya. Dan Alkitab setebal itu, 1100 pasal. Itu tentu bukan pekerjaan mudah yang untuk diterjemahkan. Ini adalah buku grammar. Buku grammar tata bahasa Chinese yang dia susun dan diterbitkan. Ini adalah dictionary, buku kamus Chinese, 3 jilid yang dia susun dan dia terbitkan. Robert Morrison adalah seorang yang punya kemampuan sangat tinggi. Ya. Kita mempelajari sebuah bahasa dengan bantuan buku grammar yang tersedia, dengan bantuan kamus yang tersedia, ya, dengan bantuan guru. Tapi orang ini belajar sendiri. Ya. Dia hanya mencari orang-orang yang berani bersembunyi secara tersembunyi mengajari dia. Dan dia belajar. Dan dia bisa begitu mengerti bahasa itu sampai bisa menyusun sebuah buku grammar dan sebuah kamus untuk bahasa Chinese ini. Dan terjemahkan Alkitab itu sampai selesai ke dalam bahasa Chinese. Itulah lebih daripada sekedar kehebatannya, tapi dedikasi, keteguhan hati, gitu loh. Apa yang saya harus kerjakan, untuk apa saya di sini, itu tak pernah melenceng dari pikirannya. Dan misi itulah yang dia laksanakan sampai selesai. Ini gambar lain daripada bagian dalam dari kamus yang dia susun. Dalam pekerjaannya, Robert Morrison mendapatkan seorang teman sekerja, seorang pendeta yang muda sekali, Reverend William Milne. Usianya hanya 37 tahun. Mati sangat muda di Malacca, malaria. Masa-masa itu ya, 1800-an. Asia Tenggara, itu daerah penuh dengan penyakit itu. Kalau kita baca sejarah misionaris, banyak itu. Yang istrinya, anaknya, dirinya itu mati karena sakit penyakit. Karena fasilitas kesehatan, pengobatan itu sangat-sangat minim. Reverend William juga dari London Missionary Society, dia dikirim untuk membantu Robert Morrison, dan dia yang menerjemahkan Ulangan sampai Ayub, ya. Jadi untuk perjanjian lama, Ulangan sampai Ayub itu ada kontribusi daripada pendeta William ini, sehingga terjemahannya
Robert Morrison itu seluruhnya terbit bisa dalam 12 tahun. Karena dia mendapatkan bantuan. Reverend William. China begitu sulit di tahun 1800-an. Mereka begitu terbatas, hanya bisa di wilayah pelabuhan, tak bisa bergerak, tak bisa keluar, tak bisa menginjil. Sehingga di waktu itulah muncul pemikiran mereka harus menuju daerah juga dalam wilayah di mana mereka bisa lebih bebas bekerja. Dan waktu itu mereka memilih Malacca di Malaysia. Di masa-masa itu 3 kota yang sangat penting ya dalam wilayah kekuasaan Inggris itu adalah Singapura, Malacca, dan Penang. Ya. Dan mereka memilih ke Malacca. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Malacca, kita tahu kan ada gereja warna merah itu. Di dalamnya, kamu akan melihat batu kuburan Reverend William ini. Ada. Kalian tahu sana tidak? Di dinding tuh banyak, bukan batu nisan ya, tapi mungkin sekedar memorial ditulis kan. Ini pendeta siapa, ini pendeta siapa, kapan melayani, kapan mati, itu ada semua. Ini Reverend William ini ada di situ. Mereka ke Malacca sebetulnya bertujuannya mendirikan sebuah sekolah. Karena di China begitu terbatas, tak bisa bergerak. Jadi mereka memilih ke Malacca dan William ini yang dikirim ke Malacca untuk menjadi kepala sekolah dari Anglo-Chinese College. Sekarang di Singapura kita ada mendengar nama ACS, Anglo-Chinese School ya. Tapi bukan ini. Bukan ini beda. Walaupun Anglo-Chinese sama. Sekarang di Singapura disebut Anglo-Chinese School itu didirikan oleh gereja Metodis. Ini bukan. Anglo-Chinese ya karena mereka Inggris dan Chinese itu loh. Jadi selalu Anglo-Chinese, Anglo-Chinese. Anglo-Chinese College didirikan di Malacca. Tujuannya apa? Untuk mendidik calon-calon hamba Tuhan. Ya. Untuk mendidik orang Chinese, termasuk Melayu. Sekolah. Karena di tahun 1800 itu orang-orang daerah ini sekolahnya hampir zero itu. Pendidikan itu hampir tak ada. Jadi mereka dirikan sekolah ini juga untuk mendidik penduduk-penduduk setempat. Ya. Jadi baik orang Chinese-nya, orang Melayunya itu bisa sekolah. Dan ketiga, mereka menjadikan Malacca sebagai tempat mereka mencetak Alkitabnya. Ya. Yang sudah diterjemahkan di China itu kan begitu sulit itu. Nah, mereka mau cetak atau cetak di Malacca. Nah, inilah gambar daripada Anglo-Chinese College. Malacca di tahun 1800-an tentu masih dikelilingi oleh hutan gitu. Ya. Mana-mana masih rumput, masih hijau. Dari situlah mereka dirikan sebuah sekolah. Saya rasa ini dari kayu ya. Mungkin dari kayu 2 lantai. Dan William ditetapkan sebagai kepala sekolahnya. Tapi kemudian dia sakit dan meninggal. Dan kewalahan sekali. Dan Robert Morrison sendiri datang ke Malacca. Di gereja Bata Merah itu kamu juga akan melihat memorial Robert Morrison. Ya, nanti kau jalan lagi cari nih Robert Morrison. Tapi dia tidak meninggal di situ.
Mereka hanya bikin satu memori untuk mengenang dia. Dia datang juga ke Malaka ini ya untuk berusaha mengurus sekolahnya. Tapi setelah Robert Morrison meninggal, hampir tak ada orang urus. Sekolah itu kemudian sama penulisnya dipindahkan ke Makau. Dan sekolahnya diubah nama jadi Yinghua College. Tapi dari Wikipedia saya cek tak bertahan lama. Kemudian berakhir gitu. Karena tokoh-tokohnya itu sudah tak ada. Jadi yang dikerjakan itu pun mungkin tak ada orang punya semangat yang sama. Akhirnya pun ditutup. Biasalah. Ya, pemimpin yang punya misi sudah tak ada. Pekerja itu tak dilanjutkan lagi. Tapi itu sempat bertahan sekitar 30-an tahun itu sekolah ini. Nah itulah sekolah yang didirikan oleh Robert Morrison sama William di Malaka. Jadi kalau kita lihat 27 tahun ya, pelayanan Robert Morrison, memang dia kembali ke England sekitar hampir 2 tahun. Jadi total di China-nya ada 25 tahun. Awalnya semua itu hanya di daerah kanton pelabuhan itu. Tapi setelah Alkitabnya selesai diterjemahkan, dicetak, ya, pekerjaan utama selesai, dia mulai mengatakan kebaktian, dia terutama untuk orang-orang Eropa lah yang tinggal di kantong, karena dia tak bisa mendekati penduduk tempat, tidak boleh. Itu melawan hukum. Jadi dia ada kebaktian dengan orang-orang Inggris. Ya kemudian visinya diperluas, ya dia ke Malaka. Kemudian dia juga sempat sebentar ke Makau. Makau itu di bawah wilayah Portugis, lebih ada kebebasan, dia ke sana juga. Jadi apa yang dia hasilkan dalam pelayanannya dalam 27 tahun? Yang paling utamanya adalah terjemahan Alkitabnya. Di Alkitab Mandarin yang kita pegang sekarang, ini memang bukan yang dia terjemahkan. Tapi semua terjemah sekarang itu diterjemahkan dengan membandingkan kepada Robert Morrison. Apa yang telah dia kerjakan. Ya. Dengan demikian, Alkitab terjemahan dia itu menjadi induknya daripada terjemahan Alkitab dan bahasa Mandarin. Yang sekarang sekitar ada 2 versi. Jadi setiap kali orang Tionghoa kalau membaca Alkitab Mandarin, dia harus ingat. Ini adalah hasil jeripaya Robert Morrison. Seorang muda, 25 tahun, yang memberikan hidupnya untuk orang Chinese. Mau ke sana, hidup dalam kondisi yang begitu sulit untuk menerjemahkan Alkitab ini. Kita selalu mengenang Robert Morrison. Kemudian ya hasil karyanya dalam literatur, ya terjemahan. Sebetulnya dia ada menerjemahkan banyak karya-karya Chinese gitu loh. Yang tidak berhubungan dengan Alkitab. Dia terjemahkan literatur atau sastra-sastra Chinese. Dia terjemahkan. Karena dengan melatih diri menerjemahkan sastra-sastra Chinese ini, itu akan meningkatkan keterampilannya ya untuk menggunakan kata dengan tepat ketika dia menerjemahkan Alkitab. Jadi dia terjemahkan. Kemudian selama dia tinggal di China, Bapak Ibu mungkin tidak terpikirkan ya, dengan alasan apa dia itu bisa tinggal di sana. Kalau dia masuk sebagai penginjil itu tidak akan bisa. Apa alasannya dia bisa tinggal di sana? Dia direkrut sebagai karyawan dari East India Company. East India Company itu adalah perusahaan dagang Inggris yang beroperasi di Kanton, di China. Jadi dia bisa menetap tinggal di situ sebagai karyawan dari perusahaan ini. Walaupun dia harus dengan demikian memberikan waktunya untuk perusahaan. Tapi itu adalah bahagian yang harus dilakukan supaya dia bisa tinggal di China.
Jadi di East India Company ini pun dia banyak membantu mereka menerjemahkan, ya, dan sebagai seorang interpreter, seorang penerjemah bagi perusahaan itu. Nah, jadi itu literatur yang dihasilkan. Kemudian sekolah Anglo Chinese College, ya, yang hanya berlangsung beberapa waktu. Itulah karya daripada Robert Morrison. 27 tahun di China. Dan dia meninggal di Makau. Dan dikuburkan di Makau. Ini makamnya, ya. All Protestant Cemetery in Macau. Inilah cemetery atau pemakaman Kristen Protestan yang ada di Macau. Disitulah dia dikuburkan. Robert Morrison. Ya. Tokoh-tokoh misi ada orang-orang, kalau kita bilang mereka orang yang sangat hebat. Tapi mereka sesungguhnya ada orang yang punya komitmen yang sangat tinggi sekali. Hatinya itu teguh sekali. Ya, panggilan Tuhan bagi mereka itu begitu jelas. Dan melalui panggilan itulah mereka pergi dan menghasilkan buah-buahnya. Dan buah-buah mereka itu akan bertahan sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya menolong kita, ya, untuk lebih bersemangat dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sekilas bisa mendengarkan kisah Robert Morrison, hamba-Mu yang setia 200 tahun yang lalu. Kami bersyukur Tuhan telah memakai hamba-Mu ini untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Mandarin. Untuk menjadi pembuka jalan bagi pekerjaan misi di China. Kami bersyukur karena kami sekarang bisa membaca Alkitab juga di dalam bahasa Mandarin ini. Tuhan, bantulah kami untuk juga memperhatikan pekerjaan misi, giat berdoa, giat memberitakan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.